tinggal. Setiap pagi selama liburan, Doni selalu diajak oleh kakeknya untuk mengelilingi daerah pesisir pantai. Ternyata di sana Doni banyak menemukan sekali tumbuhan bakau. Nah, sekarang ibu akan bagikan LKPD kepada kalian dan tolong cermati kegiatan yang ada di LKPD. Di situ terdapat sebuah teks mengenai tempat hidup tanaman bakau. Nah, setelah itu kalian baca dulu lalu dicermati dan buka halaman 3. Di situ kan ada perintah bacalah teks tempat tanaman hidup bakau, lalu jawab pertanyaan di bawah ini. Jadi yang 4 ini kalian jawab berdasarkan teks yang ada di lembar sebelumnya. Mengerti? Bagus, selamat mengerjakan. Ya, betul sekali. Nah, anak-anak, kita sebagai manusia harus bisa memanfaatkan tanaman, baik itu tanaman bakau atau tanaman yang lainnya, secara baik dan efisien agar tanaman yang ada di sekitar kita tetap lestari dan tidak punah. Nah, kegiatan selanjutnya ibu akan bagi kalian menjadi 2 kelompok. Cara membagi kelompoknya menggunakan hitungan. Jadi kalian berhitung mulai dari angka 1 dan 2 saja, berlanjut lagi 1 dan 2. Nah, sekarang yang dapat angka 1 kumpul sama angka 1, sedangkan yang dapat angka 2 kumpul dengan angka 2. Kalian sudah membagi kelompok. Satu kelompok ada 5 orang. Silakan tulis di paling depan nama kelompok, ketua dan anggotanya. Berarti di sini kelompok 1, nama kelompoknya nomor 1, di sini kelompok 2, gitu ya. Setelah itu kalian buatlah peta pikiran yang berisi pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam bagi manusia. Coba dibuka gambarnya tadi. Yang ini. Nah, itu kalian isi ya. Waktu kalian sudah habis untuk mengerjakan peta pikiran tersebut. Untuk mengisi kegiatan yang selanjutnya, ibu akan membagikan kartu ini. Namun sebelumnya kita akan bahas mengenai mengapa kita penting untuk menjaga sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Kira-kira mengapa kita harus menjaga sumber daya alam yang ada di sekitar kita? Ya benar, ada lagi? Nah, ya benar. Tanaman atau tumbuhan ini sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Jika kita tidak memanfaatkannya secara efisien atau tidak memanfaatkannya secara baik, maka tanaman maupun tumbuhan itu akan habis. Jika habis, maka manusia akan mengalami kesulitan, seperti semakin merasa panas di sekitar kita karena tidak ada tumbuhan atau tanaman yang berada di sekitar kita. Nah, sekarang ibu bagikan ini ya.
kedua, kalian coba perhatikan lembar yang pertama. Isilah dengan nama kalian masing-masing, sudah? Lalu kalian buka halaman yang ketiga. Di situ ada sebuah dongeng yang judulnya Akibat Ulah Tangan yang Tak Bertanggung Jawab. Lalu kalian jawablah pertanyaan yang ada di lembar selanjutnya ya. Coba dibuka dulu pertanyaannya. Nah, di situ ada pertanyaan tentang siapa yang tinggal di laut. Kalian baca di teks sebelumnya. Paham? Silakan dikerjakan. Ibu beri waktu selama 10 menit. Nah, anak-anak, setelah kalian menyimak dan baca dongeng Akibat Tangan yang Tak Bertanggung Jawab, kira-kira siapa yang tinggal di laut? Lalu, apa yang terjadi di dalam laut itu? Nah, betul. Di laut itu ada seorang nelayan yang menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak. Lalu bagaimana kata Molly dan Kenny dalam dongeng tersebut? Ya. Lalu unsur intrinsik apa yang terdapat pada dongeng tersebut? Nah, benar banget. Lalu terakhir, amanat apa yang ingin disampaikan penulis dalam cerita Ulah Tangan yang Tak Bertanggung Jawab? Ya, ada lagi. Jagalah kebersihan sungai dengan tidak membuang sampah maupun limbah ke laut maupun sungai. Ya. Sekarang coba kalian perhatikan kartu yang diberikan. Di situ kira-kira unsur intrinsik apa yang terdapat pada kartu tersebut? Ada yang tahu? Coba ini, ada apa di sini? Ini siapa? Vicky sebagai Tom. Oh. Nah, terus letaknya di mana? Kalian kan sudah menyebutkan sumber daya alam dan contoh upaya dalam melestarikannya. Sekarang cobalah membuat poster tentang pentingnya menjaga dan melestarikan sumber daya alam pada kelompok yang sudah ibu berikan. Jadi kalian gambar di sebelah sini ya. Mengerti? Nah, anak-anak, kalian kan sudah membuat poster. Sekarang silakan perwakilan kelompok bisa maju ke depan untuk mempresentasikan hasil membuat poster dan juga manfaat yang menyebutkan sumber daya alam yang ada di sekitarmu serta contoh kegiatan yang bisa dilakukan untuk menjaga dan melestarikannya. Untuk perwakilan kelompok 1, Gariska, dan perwakilan kelompok 2, Bagira yang mau menyampaikan hasil membuat poster kelompok kalian masing-masing. Silakan maju ke depan. Nah, coba perhatikan teman kalian yang ada di depan. Coba bisa diperhatikan temannya membuat poster apa? Coba diperhatikan dulu Mbak. Posternya kelompok 1 membuat poster apa? Jalan bukan kita. Sedangkan kelompok 2 menantikan lampu sinyal. Nah, iya betul sekali. Untuk menjaga lingkungan kita bisa melakukan upaya dengan menjaga hutan kita maupun kita harus menghemat energi dengan mematikan lampu jika tidak digunakan atau kita harus menghemat energi. Nah, kalian berdua silakan bisa duduk dan kembali ke tempatnya. Nah, sekarang coba sebutkan sumber daya alam yang ada di sekitar kalian dan bagaimana cara melestarikannya. Pertama dari Mas Nazrin dulu. Menanamkan sistem berbagi diri. Lalu, Pohon reboisasi. nah itu tadi Mbak. Ya. Nah, betul sekali apa yang disampaikan oleh teman-teman kalian. Upaya yang bisa kita lakukan untuk menjaga kelestarian air dengan cara
Di antaranya adalah ada alur, amanat tema, tokoh, dan lain-lain, serta berbagai jenis pekerjaan yang ada di lingkungan sekitar kita. Anak-anak, sekarang coba kalian kerjakan soal evaluasi yang sudah Ibu berikan tadi. Kalian isi nama dan nomor prestasi kalian masing-masing. Setelah itu, kalian tolong cermati apa pertanyaan yang ada di sini. Untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian mengenai pelajaran atau materi yang sudah dipelajari.